Halo, saya Dr. Sugono, MSI Med SPOG, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan di SMC Rumah Sakit Logorejo, Semarang. Sengaja video ini kami buat untuk memperingati Hari Down Syndrome sedunia yang biasanya diperingati setiap tanggal 21 Maret. Nah, mungkin pemirsa sudah sering ketemu ya saudara-saudara kita yang mengalami Down Syndrome ini, wajahnya khas seperti gambar-gambar ini. Down Syndrome itu sendiri adalah suatu penyakit di mana terjadi kelainan pada kromosomnya. Lalu apa itu kromosom? Kromosom itu terletak di dalam sel tubuh kita, di setiap sel kita. Dia berbentuk spindle seperti pita gitu ya. Di mana di setiap rantainya, di kedua rantainya itu ada urutan-urutan protein, asam amino tepatnya, dengan urutan tertentu yang normal. Nah, pada kromosom atau pada asam amino inilah terdapat informasi genetik sehingga seorang janin itu, seorang anak akan jadi seperti apa. Kenapa disebut Down Syndrome? Ya karena memang pertama kali ini diungkapkan oleh seorang dokter dari Inggris, John Langdon Down. Pada setiap sel kita itu terdiri dari 23 pasang kromosom. Pada kasus Down Syndrome ini, di mana pada urutan kromosom yang ke-21, nah itu kromosom itu bukan sepasang tetapi ada 3. Nah, maka kasus Down Syndrome ini juga disebut dengan trisomi 21. Ada jenis lain yaitu Down Syndrome mosaik namanya. Nah, kalau Down Syndrome yang mosaik ini, itu tidak semua trisomi 21-nya ada di setiap selnya, jadi hanya di beberapa sel. Nah, penderita Down Syndrome yang mosaik ini lebih ringan sih, tidak begitu kelihatan Down Syndrome-nya ya. Nah, itu lebih mudah kita didik untuk berkembang sesuai kemampuannya. Nah, kemudian lagi ada juga yang ketiga jenis Down Syndrome translokasi namanya. Jenis sindrom translokasi ini di mana kelainan trisominya tadi itu tidak hanya pada kromosom 21 tetapi menempel juga di beberapa kromosom-kromosom yang lain. Nah, Down Syndrome yang jenis inilah yang itu akan diturunkan kepada anak berikutnya ya. Nah, sedangkan kalau Down Syndrome yang lain belum tentu. Bagaimana angka kejadian Down Syndrome ini? WHO memperkirakan angka kejadian Down Syndrome ini 1 dibanding 1000 sampai 1100 kelahiran. Nah, jadi diperkirakan dalam 1 tahun itu bisa terjadi kelahiran dengan anak Down Syndrome 3000 sampai 5000 kasus. Down Syndrome ini sendiri sebenarnya bisa kita cegah pada saat pemeriksaan pranikah misalnya, atau kalau sudah nikah, prakonsepsi sebelum terjadi kehamilan, di mana bisa dilakukan pemeriksaan darah ya dari pihak calon suami, dari pihak calon istri. Kita periksakan darahnya, apakah mereka membawa bakat Down Syndrome. Karena pada kasus tertentu ada juga yang secara klinis tidak kelihatan Down Syndrome-nya, tetapi dia bersifat karier, pembawa. Nah, kalau ada kasus seperti itu bisa kita cegah. Bisa saja suatu ketika tidak ditemukan kelainan-kelainan di sel sperma atau di sel tersebut. Jadi belum tentu kalau kasus yang pertama Down Syndrome dia akan Down Syndrome lagi. Kalau sudah terjadi kehamilan bagaimana? Apakah ini bisa dideteksi? Bisa juga sih. Salah satu cara yang tidak bersifat intervensif dengan melakukan pemeriksaan USG pada kehamilan. Pada saat USG itu kita akan lihat ya ketebalan dari tengkuk si janin yang ada di dalam kandungan itu berapa milimeter. Nah, kemudian memang ada pemeriksaan lain lagi, diambil dari cairan ketuban, diambil darah tali pusat ya, yang disebut dengan cryophilus sampling. Kalau misalnya sudah terjadi Down Syndrome, kemudian si anaknya lahir, memang tidak bisa kita lakukan apa-apa karena dia bersifat menetap. Yang bisa kita lakukan adalah kita lihat bagaimana si anak Down Syndrome ini. Kalau misalnya hanya Down Syndrome-nya ringan, tidak ada kelainan jantung misalnya, si anak ini bisa tumbuh berkembang meskipun dia kognitifnya agak rendah, ya, tapi bisa kita maksimalkan, kita optimalkan sesuai dengan semampu mana kemampuan kognitifnya. Banyak juga kok ya penderita Down Syndrome, ada yang jadi pemimpin orkestra, ada juga yang menjadi fotomodel, ya macam-macam ya. Siapa saja yang berisiko untuk melahirkan anak-anak yang Down Syndrome? Yang risiko pertama adalah hamil di atas usia 35 tahun. Nah, sebagai perbandingan, kalau misalnya seorang wanita hamil di bawah usia 35 tahun, itu angka kejadian Down Syndrome-nya kemungkinan antara 1 banding 1200.
Nah, sedangkan kalau dia hamil pada usia di atas 35 tahun, maka kemungkinan terjadi Down syndrome itu 1:350 kelahiran. Nah, selanjutnya kalau semakin tinggi usia ibu, misalnya si ibu hamil pada usia 49 tahun, wah itu angka kemungkinan terjadi Down syndrome 1:10 ya. Kalau si ibunya yang karir, yang pembawa gen Down syndrome tadi, maka kemungkinan melahirkan anak Down syndrome itu sebesar sampai dengan 30%. Sedangkan kalau yang ayah yang karir, itu kemungkinan terjadi Down syndrome itu sekitar 10%. Selain faktor-faktor risiko tadi, ada faktor risiko lain yang menambah kemungkinan untuk terjadinya Down syndrome itu, yaitu apabila si ibu ini merokok, ya, atau si ibu hamil ini kekurangan vitamin asam folat, kekurangan vitamin D3, atau terpapar oleh bahan-bahan toksik yang lain, misalnya penggunaan alat-alat kosmetik yang bisa mempengaruhi pertumbuhan janin, maka kemungkinan terjadinya Down syndrome ini semakin meningkat. Pada kesempatan ini kita cukup bersimpati ya kepada keluarga, pada orang tua yang dianugerahi anak Down syndrome ini. Tapi percayalah ya, apa semua sudah kehendak Tuhan ya. Apa yang telah dititipkan kita terima dengan baik, tidak perlu berputus asa, karena Down syndrome ini tetap bisa kita perlakukan dengan baik. Kita berikan pendidikan khusus. Sudah banyak kok sekarang para ahli-ahli di bidang pendidikan yang memahami anak-anak Down syndrome ini dan bisa memberikan treatment yang khusus dalam hal pendidikannya. Nah, kemudian juga banyak di beberapa tempat ya juga ada perkumpulan keluarga-keluarga dengan anak Down syndrome ini. Silakan bergabung di sana sehingga bisa saling berbagi pengalaman, saling menguatkan. Kemudian juga bisa berkonsultasi dengan dokter ahli anak, terutama lagi dokter ahli tumbuh kembang anak. Nah, di sana nanti para ahli akan bisa memberikan saran yang lebih tepat. Baik, semoga hal ini memberikan manfaat untuk kita semua. Salam sehat, sampai jumpa.